Ini adalah beberapa poin bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan kebijaksanaan. Nah, yang pertama adalah active listening, mendengarkan. Berkomunikasi tidak hanya sekedar kita nyerocos, ngobrol terus, ngomong terus gitu ya, tapi dengarkan kebutuhan mereka, dengarkan keinginan mereka, dengarkan kesamaan interest mereka sama kita, gitu ya. Itu sangat penting. Setelah kita dengarkan, itu adalah hal yang sangat baik untuk memberikan timbal balik bagi mereka. Kedua, gunakan body language, non-verbal communication, gitu ya. Tangan, anggukan, posisi tubuh, semuanya sangat penting. Karena mereka nanti akan menangkap apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Lalu bertanya, tanyakan apa keinginan mereka, apa kebutuhan mereka, gitu ya. Dan tanyakan balik feedbacknya atas apa yang sudah kita sampaikan. Apakah mereka mengerti? Apakah kita perlu menjelaskan ulang? Gitu ya, itu poin yang sangat penting. Lalu empathy. Empathy itu adalah memahami lawan bicara kita dengan baik, gitu ya. Memahami bagaimana kondisi diri mereka, kondisi mereka saat ini, gitu ya. Kenapa mereka membutuhkan sesuatu? Itulah empathy, gitu ya. Lalu otentik. Saya selalu bilang sama siapapun, termasuk teman-teman biasanya agent, sales, gitu ya, customer service, saat mereka mendengarkan keluhan atau masukan dari orang lain, kita harus asli, harus menunjukkan original diri yang sebenarnya, yaitu otentik. Bukan robot, kita ini manusia, kita ini makhluk hidup, bukan robot. Jadi always be authentic. Kemudian simple dan fokus. Saat kita menyampaikan poin-poin kita boleh berada di poin di mana kita ingin menyatukan suatu persepsi dengan obrolan santai. Tapi keep it simple and focus. Jangan kemana-mana pembicaraannya. Nanti malahan tujuannya tidak tercapai, gitu ya. Dan poin terakhir adalah practice. Practice. Bagaimana caranya? Pertama, bisa ngobrol depan kaca dengan diri kita sendiri. Kedua, dengan diri kita sendiri sebelum tidur atau saat kita sedang tidak ada kegiatan. Biasakan untuk banyak berkomunikasi dengan diri. Hal itu sangat baik sekali untuk meningkatkan produktivitas kita dan juga kemampuan kita berkomunikasi. Kemudian latih sama orang terdekat, keluarga, anak, istri, sahabat, gitu ya. Jadi practice is very important to make our communications better. Dan tadi di poin komunikasi adalah kita memberikan feedback atau merespon atau bertanya. Tapi harus ingat, saat kita menyampaikan respon kita 4 poin ini, yaitu start, stop, think, assess, respond. Saat orang menyampaikan sesuatu dan mengharapkan jawaban kita, berhenti sejenak. Pikirkan apa yang ingin mereka sampaikan. Lalu kita assess, apa nih ucapan yang baiknya kita sampaikan kepada mereka kembali, sehingga mereka bisa mengerti dan mau menerima. Dan terakhir baru respon. Tapi tentunya start ini dilakukan tidak dalam jangka waktu yang misalnya stop selama 30 menit baru kita jawab. Enggak seperti itu. Saat mereka mengharapkan jawaban yang instan. Tapi sebelum mulut kita mengucap, ingat untuk start dulu. Dan komunikasi ini tidak hanya sekedar kita bisa lakukan dalam dunia profesional, tapi juga dalam dunia pribadi kita. Dengan pasangan kita, dengan anak, agar perbincangan yang kita sampaikan jadi punya makna, lebih thoughtful. Gitu. Jadi sampaikan dengan start, stop, think, assess, and respond. Dan dalam hidup, kita harus ingat ada 2 hal. 1, hal yang bisa kita kendalikan. 2, hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam hal ini, hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah respon orang menerima komunikasi kita. Tapi yang bisa kita kendalikan, bagaimana kita merespon dengan baik dari apa yang orang tersebut sampaikan, sehingga mereka bisa menerima dan akhirnya menjadi solusi bagi kedua belah pihak.